lalu kemudian diserang. Ini fitnah luar biasa, pemutarbalikan fakta dengan menyebutkan bahwa Laskar yang lebih dahulu menyerang dan melakukan penembakan. Kami akan menempuh jalur hukum secara absolut. Kami akan kejar siapapun yang terlibat dalam pembantian. Silang versi FPI Polisi, teman-teman, Mata Najwa secara eksklusif mendapatkan penuturan salah satu anggota FPI yang berada di dalam rombongan pengawalan FPI pada peristiwa penembakan 7 Desember lalu. Berikut ini kesaksiannya eksklusif di Mata Najwa. Jadi waktu itu ada jadwal Habibana pengajian keluarga di suatu tempat. Nah, kita memang ditugasin untuk mengawal keselamatan Habibana di jalan, dari jalan sampai ke lokasi. Kita memang sudah tugas kita. Tapi sebelumnya ada info dari temen yang sudah stay selama beberapa hari di situ, ada yang dicurigain tuh. Ada 3 mobil dicurigain yang standby di situ. Begitu kita keluar dari kompleks hotel itu menuju ke suatu tempat untuk kajian, di situ ada mobil yang dicurigain itu dengan spontan menyalakan mobilnya. Itu ada satu mobil pertama di start langsung jalan, kita curiga. Gak lama estafet di depannya ada lagi mobil yang satunya lagi langsung respon menyalakan juga, langsung mau masuk ke barisan rombongan 5 besar. Dan itu mendekat ke Habibana. Merasa khawatir, saya langsung mau menghampiri itu mobil yang mencurigakan itu dan menjauhi dari mobil Habibana. Kita berlanjut sampai ke mau keluar tol ke Kerawang Timur. Di pas keluar ke Kerawang Timur itu pun mereka bermunculan kembali mobil-mobil yang tadi kita curigai dan kita usir. Sengaja kita perlahan akses dia untuk masuk ke barisan. Kita alihkan sehingga mereka nggak bisa ikuti rute yang Habibana tuju. Dari situ kita bawa putar-putar sehingga dia kepancing kita putar-putar di daerah Kerawang menuju ke pintu tol Kerawang Barat. Nah dari situ pun sempat kontak-kontakan juga, pada akhirnya ketemu di satu tempat yang gelap. 3 mobil itu menutup saya dan mau mepet ke pinggir trotoar. Di depan ada mobil korban, Chevrolet. Mobil almarhum, tim sipir juga, yang 2 mobil itu. Lalu saya lewatin mobil korban, saya ambil zigzag ke kiri, di depan mobil korban ini ada truk mobil tingkat 3. Mobil truk pengangkut mobil baru. Kita masuk ke tol. Dari tol kita sempat nanya keadaan almarhumnya, tim yang Chevrolet itu korban. Dan ternyata ada suatu kegaduhan di situ. Kita curiga. Sempat kita buntu pelan, karena semakin gak jelas nih kita panjang. Kita di tol itu kita nggak bisa putar balik, jujur nggak bisa putar balik. Karena semakin gak jelas, terus hening teleponnya, ditelepon kembali nggak bisa. Semua yang ada itu kita coba teleponin tetap nggak bisa. Sambil berjalan kita menuju ke rest area kilometer 57. Dan untuk soal tuduhan itu kepemilikan untuk senjata tajam dan senjata api itu tidak ada di kita. Dan untuk baku tembak di tol itu dan tidak ada di Laskar itu DP itu tuh nggak ada bukan punya kita. Dan itu fitnah. Dan kita nggak pernah punya seperti itu. Dan provokasi itu bukan dari kami.
Ya, itu tadi penuturan eksklusif di Mata Najwa, salah satu anggota FPI, Laskar Khusus FPI yang berada di salah satu mobil pengawalan FPI pada peristiwa Senin dini hari lalu. Saya akan perkenalkan siapa-siapa saja tamu saya di studio. Untuk membahas silang versi FPI Polisi, sudah hadir di studio Sekretaris Umum FPI Munarman. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Munarman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nana. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sama-sama. Saya juga mengundang anggota DPR dari fraksi PKS, Mardani Alisera. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Mardani. Salam, Nak. Terima kasih sudah hadir. Hadir juga ada politikus PDI Perjuangan, mantan Kapolda Jawa Barat, Anton Cahrial. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga mengundang anggota Kompolnas, Albertus Wahyudarto. Pak Wahyu, selamat malam. Baik, saya ingin ke Bang Munarman dulu. Tadi kita dengarkan penuturan dari salah seorang Laskar FPI. Jadi persisnya ada berapa banyak Laskar FPI yang malam itu bertugas untuk mengawal Habib Rizik? Ini bisa dibuka. Silakan Bang. Jadi malam itu lebih kurang ada 4 mobil yang mengawal Habib Rizik dan rombongan keluarga Habib Rizik. Jadi Habib Rizik itu 4 mobil dengan keluarganya, ada cucunya, ada menantunya, ada anaknya. Anak Habib Rizik itu perempuan semua, ikut semua di situ. Kemudian mobil tim kepala rombongan itu dari Laskar, 1 mobil di depan, berarti 5 mobil, ya, 3 mobil di belakang. Dan 1 mobil itu isinya? Laskar. Laskar. Jadi ada 4 mobil Laskar ini. Dan berapa dalam 1 mobil ada Dalam berapa? 1 mobil ada 6. 6 orang. Total 24 sebetulnya. 24. Dan Ya. persisnya ini tugas mereka apa? Karena disebutnya Laskar. Jadi menghadapi siapa nih Laskar itu tugasnya 1 pengamanan setiap acara-acara pengajian. Yang kedua pengawalan dari ustadz-ustadz dan pengurus FPI. Begitu. Itu standar di FPI. Laskar itu harus mengawal ustadz. Ya, karena kan kita pernah punya fakta sejarah dulu tahun 65, 64, 65 bahkan dari tahun 63 itu banyak sekali kiai-kiai yang dibunuh, dipersekusi, ya, cerita di Gontor, cerita di Banyuwangi, itu banyak kejadian. Nah, belajar dari situ, nah, apalagi misalnya menjelang waktu itu ada peristiwa Banyuwangi, Ciamis, semua ustadz-ustadz pesantren. Bahkan tahun 2019 itu di Bandung ada yang ustadz dari Persis 1 meninggal, tidak tahu siapa pembunuhnya, dan orang gila. Nah, karena itu kita sejak awal FPI itu memang ada pengawalannya. Nah, pengawalan itu disebut Laskar. Dan mereka punya kemampuan khusus. Mereka kemudian juga, kalau Laskar itu kan kata lain tentara. Jadi bawa senjata nih memang Laskar Oh FPI. tidak, itu Laskar itu hanya penamaan saja ya untuk membedakan dengan anggota FPI yang biasa. Dan dengan yang biasa bedanya apa? Mereka memang dilatih khusus. Mereka berseragam saja, jadi Tidak mereka bawa alat senjata sama sekali? tidak bukan? pernah. Dan standar organisasi kita itu bahkan di kartu anggota FPI itu dilarang membawa senjata tajam, senjata api dan bahan peledak, itu dilarang. Tapi Anda yakin, Jauh. apakah Anda bisa meyakinkan publik bahwa pada malam itu rombongan Laskar yang berseragam, yang memang dilatih, yang tadi Anda bilang, memang tugasnya melakukan pengawalan, itu sama sekali tidak membawa senjata apapun? Tidak sama sekali. Kita sudah cek keluarganya, kita sudah cek Laskar yang masih hidup, ya, dan kita juga cek tipikal Laskar kita, tidak pernah. Saya juga pernah dikawal Laskar. Saya lihat nggak pernah bawa apa-apa dia. Tapi kalau begitu barang bukti yang ditunjukkan polisi kita akan tunjukkan. Karena kan polisi dalam konferensi persnya menunjukkan ada serangkaian barang bukti tuh. Ada 2 pistol, ada peluru, ada pedang dan sebagainya. Kita akan tunjukkan. Ya, silakan. Jadi kalau itu ya, silakan. Jadi Bang Ya Karman? itu ya. Jadi itu kita bisa lihat. Itu kan kita tidak tahu berasal dari mana. Kan belum di cross check. Kalau dalam proses hukum itu kan ada cross check. Cek silang kan. Nah kita cek situ, kita tanya Laskar, ente bawa itu nggak? Enggak katanya. Kemudian pistol. Pistol itu pistol jenis mahal loh itu. Menurut ahli senjata itu minimal 20 juta itu harganya. Laskar kita nggak punya kemampuan membeli 20 juta itu. Itu pistol jenis mahal. Kemudian kita cek juga, itu pelurunya itu kan itu ada tuh. Nah itu kita lihat tuh pelurunya. Betul nggak peluru itu sama dengan untuk yang digunakan pistol jenis revolver seperti itu? Itu nanti akan ketahuan kalau itu dilakukan penyelidikan oleh pihak Komnas HAM. Kalau sepenuhnya penyelidikan itu dilakukan oleh pihak kepolisian, ya kita nggak punya akses untuk cross check. Itu saja soalnya sebetulnya. Bang Munarman, tapi yang jelas silang versi ini kan muncul salah satunya juga karena beredar voice note. Yang kemudian voice note itu disebutkan oleh polisi, bukti bahwa memang Laskar FPI sudah tahu nih polisi dan tetap menyerang. Jadi, kita dengarkan dulu cuplikan voice note-nya. Silakan. Kita putarkan. Iya.
Monitor Bang Odo di KJD sebelah kiri nih. Ane lagi pantau. Ya, ini ane ke depan dikit nih. Oke, ini KJD yang mobil kedua nih. Chevrolet maju. Di mana, Ti? Posisinya, Di? Posisi. Ada Avanza hitam tubruk aja. Yang tadi, plat nomor yang tadi. KJD juga ngikutin Don yang tadi siang. Karena Avanza hitam yang tadi lu sebutin itu dia rolling malam ini. Yang KJD yang kita Uber, yang itu yang udah 3 hari yang dari Manggarai infonya. Udah tutup aja, kalau misalnya ketemu langsung tutup. Sus Madar nongkrong aja dulu, berhenti ente di tukang kopi, nongkrong di pinggir jalan aja. Dia ngikutin nggak? Lalu itu ada yang ketembak katanya. Mereka mau ketembakan. Ambon monitor Ambon. Bang Ambon, posisi Bang Ambon. Ya, itu voice note yang beredar yang kemudian disebut polisi adalah bukti bahwa memang Laskar FPI sudah tahu polisi dan tetap menyerang. Ini dia cuplikan konvensi pers Polda soal itu. Ada bukti tentang voice note bagaimana sedemikian rupa direncanakan untuk dipancing ke sana dan kemudian dipepet, semuanya terdatakan atau ternyatakan dengan jelas di dalam voice note itu. Mungkin rekan-rekan dari media sudah punya. Voice note itu bagaimana ceritanya sudah sangat diketahuinya oleh yang bersangkutan bahwa itu anggota kita dan kemudian tetap dilakukan upaya-upaya penyerangan oleh pihak mereka. Itu nyata dan itu tidak dikarang-karang dan itu terlihat, terdengar di dalam voice note tersebut. Faktanya kita diserang dan faktanya voice note-nya seperti itu. Sudah tahu itu adalah mobil Polri dan juga tidak melakukan apapun tetapi dilakukan proses penyerangan. Itu faktanya dan didapatkan senjata tajam dan senjata api yang tadi sudah dirilis oleh Pak Kapolda bersama Pangdam. Bang Munarman, apa yang Anda tangkap dari konteks percakapan tadi? Satu, itu hanya satu squel, tidak lengkap dan tidak utuh. Ya, jadi sebelum peristiwa yang disebutkan tadi di konferensi pers dan di cuplik tadi, itu ada peristiwa pendahuluannya, di mana ada mobil si penguntit ini melakukan manuver masuk ke tengah rombongan keluarga Habib Rizik, ya, melakukan katakanlah provokasi-provokasi, mobilnya memepet dan kemudian mobil tentu saja sebagai pengawal berusaha menjauhkan itu. Nah, percakapan itu dalam rangka menjauhkan mobil itu sebetulnya. Jadi jangan dikira itu serta-merta dia sudah tahu, tidak. Kalau memang itu katakanlah ya, kita ambil logikanya tadi polisi, katakanlah diumumkan oleh pihak Polda, sudah tahu. Ya kalau sudah tahu, Boyan nunjukin surat perintah itu loh. Kan gampang saja sebetulnya. Ini sekarang ini pertanyaannya yang perlu kita Tapi tadi ada kata-kata tubruk saja, tubruk. Itu Anda tidak lihat sebagai bentuk provokasi ketika tadi kita dengarkan sama-sama? Betul, tapi itu saya bilang tadi, itu sequel di tengah itu. Setelah ada kejadian manuver-manuver. Ya, jadi artinya kalau dia mau melakukan manuver lagi dan terjadi tabrakan, ya tabrak saja. Dan sejak awal, apakah memang Laskar FPI tidak tahu bahwa itu polisi? Jadi begini, sekarang ini gampang saja ya. Kalau memang dia polisi itu kan ada dua bagian yang tidak berseragam ini kan. Ada bagian intelkam, ada bagian serse. Kalau intelkam dia hanya full bucket istilahnya, pengumpulan bahan keterangan, ya kan? Nah, kalau pengumpulan bahan keterangan, apakah menyentuh fisik? Tidak, setahu saya. Karena saya sering berhubungan dengan orang-orang intelkam. Kalau reserse itu tugasnya penegakan hukum. Penegakan hukum itu kalau ketemu sama yang ditarget adalah mengeluarkan surat perintah. Saya diperintah, ini surat tugas saya, ya. Anda dipanggil atau Anda ditangkap, jelas. Tapi ini apa? Tugasnya itu apa? Tugas pokoknya yang menguntit ini. Disebutkan di dalam konferensi pers di awal. Ya, bahwa dikuntit karena ingin diketahui informasi ada pengerahan massa untuk pemeriksaan besok. Habib Rizik bukan sedang menuju ke Jakarta, menuju keluar Jakarta. Dan urusan hukumnya itu sudah dihandle sama tim pengacara. Saya ketua tim pengacaranya. Kita besok itu sudah berencana untuk datang ke Polda Metro Jaya. Habib Rizik masih memerlukan istirahat. Kita mau memberikan surat. Jadi sampai kemudian kejar-kejaran, upaya menguntit dan sebagainya, itu Laskar FPI sama sekali tidak tahu dan tidak curiga sedikit pun ini polisi? Ya bagaimana di jalan tol. Ini sudah pernah kejadian terhadap seorang yang pernah kita ketahui bersama, yaitu bernama Herman. Ya, orang dipepet, bagaimana kita meyakin? Kalau logika begini, kalau kita duga dia polisi, kita berhenti,
tahu-tahu dirampok, siapa yang tanggung jawab? Karena ada anak kecil, ada perempuan di situ. Kalau kita duga dia rampok, kita lakukan perlawanan, terbukti seperti sekarang, kita berusaha lari dari rampok, dari orang yang tidak jelas, ternyata dituduh, kita tahu. Nah ini persoalan ini kan tidak dihitung, seolah-olah sudah disiapkan, tidak ada. Jadi semuanya itu, Laskar hanya bertugas menjaga orientasi dan prioritas utama dari Laskar FPI itu adalah menyelamatkan Ustadz, menyelamatkan pimpinan FPI, menyelamatkan guru-guru yang ada di FPI. Itu standar kerjanya. Oke, ini yang jelas ini memang keterangan yang kita dengarkan langsung dari Sekretaris Umum FPI. Setelah ini kita akan putarkan dan gambarkan bagaimana rekonstruksi yang dilakukan oleh kepolisian. Dan kami juga masih ada satu yang eksklusif. Kita akan dengarkan rekaman percakapan detik-detik ketika Laskar FPI ditembak polisi. Setelah pariwara eksklusif di Mata Najwa. Rekaman percakapan conference call yang menggambarkan bagaimana detik-detik saat penembakan terjadi di peristiwa malam 7 Desember itu. Rekaman ini kami peroleh secara eksklusif, kami putarkan di Mata Najwa. Kiri ya? Makan apa nih? Itu kenapa dia? Penting mau IB dulu tempat aman. Pangda, kayaknya kita ini nggak bisa kesini Pangda, nggak bisa terawang Pangda. Nanti dulu para kita keluar aja kemana? Dan Bogor apa mana Dan? Balik markas aja. Tenang anak-anak. Tenang udah Dan balik, ente tenang. Balik ya, balik markas, masuk tol. Pangda izin Pangda lapor ke anak-anak Pangda. Bang Munarman, ini masih rangkaian peristiwa yang sama. Anda mengenali suara-suara di telepon percakapan itu? Iya, ini menurut keterangan yang Laskar kita yang pengawal malam itu yang masih hidup, ya, yang berhasil lolos tadi di mobil Avanza itu, ini menurut keterangannya adalah suara dari salah satu Laskar yang di mobil Chevrolet. Nah, kita tidak tahu persis karena ini perlu justru itu kita perlu tim penyelidikan ya. Kita tidak tahu persis apakah itu dalam kondisi yang jeritan awal tadi ya, teriakan awal tadi itu apakah itu kondisi sedang disiksa ya, yang kesakitan tadi. Nah itu yang kita perlu telusuri. Tapi kita pastikan itu suara betul dari para pengawal yang malam itu hadir di lokasi kejadian. Gitu. Dan setelah suara itu apakah masih ada lanjutan cerita? Karena yang Mata Najwa peroleh hanya sebagian ini. Apakah? Terputus, itu terakhir. Jadi ini percakapan terakhir? Percakapan terakhir. Jadi itu bukan voice note, tapi itu adalah rekaman semacam conference, telepon conference begitu. Ya, antara mobil kepala rombongan yang sudah tiba di lokasi tujuan sama mobil yang Chevrolet yang korban 6 ya dengan mobil yang di KM 57 itu. Lebih kurang begitu tuh ininya gambarannya di rekaman terakhir itu. Oke, sekali lagi saya tekankan ini adalah kronologis. Malam ini Mata Najwa silang versi, ini adalah kronologis dan versi dari FPI. Sekarang saya akan tunjukkan kepada Anda rekonstruksi yang dilakukan oleh polisi. Ini versi polisi. Itulah terjadi upaya dari penyidik yang ada di dalam mobil untuk melakukan tindakan pembelaan. Memang benar terjadi penyerangan yang aktif menyerang ya dari kelompok itu dari awal.
Ya, yang tadi terakhir Anda lihat adalah Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto yang hadir dalam rekonstruksi dan kemudian memang memberikan pernyataan. Tadi kita dengar sama-sama, memang benar terjadi penyerangan. Yang aktif menyerang dari awal adalah kelompok FPI. Ada perwakilan Kompolnas juga di sini, ada Pak Wahyu. Pak Wahyu, jadi apakah memang Kompolnas yang hadir malam itu di rekonstruksi polisi memang melihat ini cerminan fakta yang terjadi, apa yang disampaikan polisi? Jadi gini Mbak Nana, Kompolnas diundang untuk mengikuti rekonstruksi. Dalam undangan yang ada itu selain Kompolnas ternyata ada pihak lain yaitu Komnas HAM dan yang lainnya ada Kontras ya. Lalu kita rembukan siang itu kita sepakat yang kita kirim Pak Benny Mamoto. Mengapa Pak Benny? Karena beliau punya background reserse. Kalau yang lainnya nggak berkon, sehingga kita harapkan sebagai orang yang punya pengalaman lama di reserse, Pak Benny mampu mengamati setiap tahapan demi tahapan. Oke, dan tadi kesimpulannya Pak Benny mengatakan bahwa memang yang dilakukan polisi proporsional, kemudian faktanya seperti itu berdasarkan dari rangkaian-rangkaian ketika dilakukan interogasi, dilakukan pemeriksaan. Itu datanya. Nah, soal apakah benar atau tidak itu nanti proses lain. Tapi fakta di rekonstruksi kami Kompolnas melihat sesuai dengan SOP yang memang harus dilakukan. Jadi tidak ada SOP yang dilanggar, kesimpulan sementara dari pengamatan yang rekonstruksi itu menurut Kompolnas, polisi profesional menjalankan tugasnya, memang itulah yang dilakukan? Yang dilakukan. Memang ada beberapa catatan yang menjadi catatan kami untuk kami diskusikan, dan itu nanti akan kami lakukan evaluasi. Memang tugasnya Pak Benny datang ke sana bukan hanya untuk nonton, tapi juga melihat tahapan, juga evaluasi. Nah, apakah evaluasinya ini sedang kami lihat tahap bertahap, kami cek betul atau tidak sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan fakta di lapangan, sesuai dengan itu sedang kita cek gitu ya. Oke, ada 4 titik TKP di rekonstruksi polisi. Saya ingin kita melihat satu persatu TKP-nya. Yang jelas di TKP pertama dalam rekonstruksi disebut ketika ada 4 laskar FPI keluar dan menyerang mobil polisi dengan senjata tajam. Kemudian disebutkan polisi mengeluarkan tembakan peringatan dan dibalas oleh tembakan oleh anggota FPI. Kalau ini rekonstruksi yang terjadi, apakah kemudian ini memang faktor yang Anda mengatakan polisi sudah profesional karena polisi hanya membela diri? Berangkat dari pertama TKP di awal itu? Oh iya. Jadi karena serangan pertama dari FPI. Rekonstruksi itu karena itu kan sebetulnya kan merupakan menggambarkan apa yang merupakan hasil pemeriksaan yang ada di BAP. Rekonstruksi menunjukkan bahwa yang terjadi seperti itu dan polisi melakukan pembalasan atas penyerangan. Ya, kita lihat dalam konteks itu, dan Kompolnas tidak pada kewenangan untuk lihat benar atau tidak, tapi melihat bahwa prosesnya seperti itu. Ya. Oke, yang jelas juga Kabareskrim sempat mengeluarkan pernyataan. Kita akan dengarkan apa pernyataan Kabareskrim soal rekonstruksi yang terjadi. Hasil penyidikan sementara, kami peroleh fakta bahwa ditemukan senjata api dan senjata tajam di TKP. Ditemukan penggunaan senjata api dengan didapatnya jelaga di tangan pelaku. Jadi ditemukan senjata api, senjata tajam di TKP, ada jelaga di tangan pelaku, kemudian juga yang tadi belum masuk adalah ada kerusakan mobil petugas. Saya ingin ke Pak Anton, Kang Anton, Anda mantan Kapolda, apa yang Anda tangkap dari rangkaian peristiwa yang direkonstruksi oleh polisi? Polisi melakukan satu tindakan tegas terukur adalah karena dirinya terancam. Apakah situasi terancam ini memang demikian? Ini kita perlu dalami, telusuri lebih dalam. Karena tetap ini adalah akan menjadi sebuah produk hukum, di mana produk hukum ini sesuai dengan pasal 184 KUHP, yaitu ada 5 alat bukti yang sah. Jadi tidak bisa hanya satu-satu, tapi ini harus merupakan satu yang integral. Oke, tadi Anda katakan polisi melakukan tindakan tegas dan terukur. Ukurannya apa jadi? Bahwa patokan, penggarisnya untuk kita mengatakan ini sudah terukur apa, Pak? Ada rasa terancam keselamatan jiwanya. Nah, apabila kita lihat di sini, tadi ada yang mengatakan bahwa senjata tajam dan ada tembakan balasan. Kalau memang itu terjadi, senjata dengan senjata, ya polisi boleh membela diri untuk melakukan tindakan terukur. Nah, namun hal ini perlu dibuktikan. Apakah benar demikian
fakta-faktanya. Biarkan penyidik nanti untuk lebih menyelidiki fakta-fakta ini lebih dalam lagi. Oke, saya ingin lempar ke Bang Munarman. FPI tidak dilibatkan dalam rekonstruksi atau memang keluarga diminta atau bagaimana ceritanya? Tidak. Jadi ada satu hal yang saya mau kritik ya, secara normatif saja. Jadi di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang proses peristiwa pidana dan menemukan pelaku, ya, pasal 109 ayat 2 itu, ya, itu satu peristiwa pidana itu bisa dihentikan kalau dia tidak cukup atau bukan peristiwa pidana atau dinyatakan dia adalah dihentikan demi hukum. Nah, untuk dihentikan demi hukum ini ada 3 lagi syaratnya. Itu merujuk kepada pasal bab 8 di dalam KUHP. Kalau tadi KUHP, ini KUHP. Saya mau jelaskan ini supaya ngerti kita semua ya prosesnya itu. Ini yang saya mau kritik. Apa itu demi hukum? Dihentikan demi hukum. Satu, pidana denda yang sudah dibayar. Hanya pelanggaran lalu lintas sudah dibayar, udah nggak ada lagi itu sidang. Jadi dia menurut pasal 82 KUHP. Yang kedua itu dia nebis in idem. Pasal 76. Ya. Nggak boleh lagi tuh diusut ya. Kemudian pasal 78 kadaluarsa. Nah, ada satu hal yang penting. Pasal 77 KUHP. Kalau pasal 77 itu adalah sebuah proses penuntutan yang berimplikasi penuntutan itu adalah berhulu dari penyelidikan dan penyidikan, itu tidak boleh dilakukan kalau tersangkanya sudah meninggal. Nah, sekarang pertanyaan yang besarnya, tanda tanya besar, ini siapa tersangkanya? Yang 6. Yang 6 sudah meninggal. Tidak boleh ada proses hukum terhadap yang 6 itu kembali. Jadi kalau itu dilakukan, ini pelanggaran terhadap norma hukum. Berarti negara kita bukan negara hukum. Karena apa? Karena saya lihat, ini ada panggilan terhadap satu wartawan ya. Wartawan bernama Edi Mulyadi. Dia wartawan dari Forum News Network ya. Dia memberitakan investigasi sendiri. Kan teman-teman wartawan kan boleh punya hak untuk investigasi jurnalisme kan. Dia investigasi, dia memberitakan dari TKP. Kemudian dipanggil pasalnya apa? Ini yang saya katakan, bahwa ini adalah penyidikan terhadap yang 6 orang. Pasal 170 dan Undang-Undang Darurat tentang penguasaan senjata api. Ini artinya yang 6 sudah meninggal itu dijadikan tersangka, terus disidik. Padahal menurut undang-undang tidak boleh. Artinya apa saya mau katakan? Ini tentu saja tidak fair jadinya. Artinya mencoba mengarah. Ini orang tidak bisa membela diri. Kalau ini orang bisa membela diri di pengadilan, silakan. Tapi ini orang tidak bisa membela diri, dibuat rekonstruksi seperti itu, hancurlah negara ini hukumnya. Makanya itu kita mengusulkan bahwa penyelidikan ini bukan kasus pidana biasa. Ini pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM-nya pun pelanggaran HAM berat. Karena itu bukan kewenangan polisi ini. Saya mau katakan itu. Kita akan lanjutkan setelah pariwara. Nanti saya kasih kesempatan untuk menanggapi. Tetap di Mata Najwa, kami kembali sesaat lagi. Silang versi FPI Polisi, saya ingin minta tanggapan Kompolnas. Pak Wahyu, tadi dikatakan oleh Sekretaris Umum FPI Bang Munarman bahwa seharusnya Polda atau Polri tidak punya kewenangan untuk menyelidiki kasus ini, karena ini seharusnya masuk kategori pelanggaran HAM berat. Apalagi tadi disebutkan bahwa tersangkanya sudah meninggal dunia. Terima kasih Mbak Nana, terima kasih Pak Munarman. Jadi rekonstruksi ini kan sebetulnya kan merupakan menggabungkan pasal-pasal dari data yang ada. Polisi menginformasikan masih ada 4 yang buron. Soal 4 buron silahkan tanya ke polisi karena itu bukan kewenangannya kami Kompolnas. Dari situ kami melihat rekonstruksi itu wajib dilakukan agar semakin menjadi terang. Sementara kita lihat pihak lain, Komnas HAM juga melakukan penyelidikan, kemudian nanti akan ada rekomendasi. Menurut kami Kompolnas, apa yang kami lihat nanti akan digabung dengan apa temuan-temuan Komnas HAM dan temuan yang lainnya akan semakin membuat kasus ini lebih jelas. Tapi menurut Anda kewenangan itu dimiliki oleh kepolisian? Karena polisi melihat masih ada yang harus dibuat terang. Jadi itu harus dilakukan. Kalau itu nggak dilakukan, seperti menutup masalah ini. Nah, sehingga dengan ini terbuka, semakin jelas. Kebetulan ini pihak lain juga Komnas HAM nggak mau datang dan akan sudah melakukan pendidikan sendiri. Nanti hasilnya bagaimana bisa kita lihat, kita adu, semakin lengkap kan, sehingga semakin jelas. Karena kalau itu nggak dilakukan, ditutup semuanya jadi seolah-olah persoalannya nggak ada. Justru ini kita terbuka dan dengan Polri mengundang media, bagi kami Kompolnas mengapresiasi ada keinginan untuk semuanya terbuka.
tentu saja terbuka itu bukan berarti telanjang. Jadi ada sesuatu yang harus ada etikanya, ada normanya yang harus dipatuhi. Tetapi transparansi yang diharapkan dengan aturan yang ada, dengan kondisi yang ada itu bagi kami Kompolnas suatu kemajuan yang harus kita apresiasi. Karena kalau itu tertutup, dia bisa lebih semain mata. Tapi dengan terbuka semuanya kan kelihatan. Kejanggalan tadi Pak Munarman bilang ada yang janggal. Justru itu menarik karena yang janggal itu nanti akan diuji di pengadilan. Kemudian pihak lain akan melihat sesuatu. Jadi menurut saya ini sesuatu yang bagus misalnya. Oke, yang salah satu yang juga diundang menghadiri rekonstruksi tetapi kemudian tidak datang adalah Kontras. Saya sudah terhubung dengan koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras, ada Fathia Maulidiani. Selamat malam Mbak Fathia. Selamat malam. Mbak Fathia, jadi kenapa Kontras menolak untuk hadir rekonstruksi yang digelar oleh kepolisian? Ya, pertama memang alasan kami untuk menolak adalah terkait soal independensi, dikarenakan dari beberapa rekam jejak yang sudah dialami oleh Kontras juga, di mana sebenarnya setiap undangan-undangan terkait soal rekonstruksi peristiwa, seperti di 21-22 Mei, lalu juga ada di reformasi di korupsi dan lain sebagainya, itu tidak pernah membuahkan hasil yang memang sebenarnya menjadikan sebuah titik terang bagi masyarakat terkait soal situasi-situasi kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian begitu. Jadi kalau misalkan memang Kontras hanya diundang hanya untuk legitimasi semata karena adanya pengundangan terhadap masyarakat sipil tapi tidak ada tindak lanjut dari kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian, maka memang ya kita menolak untuk hadir karena tidak pernah ada proses yang berujung baik di situ. Oke, tapi kemudian kan tentunya Kontras sudah melihat nih dari media bagaimana rekonstruksi itu dilakukan. Apa yang perlu dicermati dari rekonstruksi polisi soal peristiwanya sendiri? Pertama kita lihat bahwa dari keterangan kepolisian di konferensi pers pertama itu berbeda dengan hasil dari rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan di sini juga kami tidak melihat adanya misalkan barang-barang bukti ataupun bukti mobil yang menjadi TKP sebenarnya dari penembakan yang dilakukan oleh kepolisian itu. Apakah mobil tersebut memang disajikan dan diperlihatkan sebagai lokasi dari penembakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini. Lalu di awal dibilang bahwa ada 6 orang yang menjadi korban dari penembakan, namun tiba-tiba berubah lagi jadi 4 orang, lalu 2 orang tiba-tiba dibilang melarikan diri. Nah, di situ sebenarnya ada beberapa informasi yang berbeda dan di sini pada akhirnya tidak menunjukkan adanya satu tindakan preventif dari kepolisian dalam pengejaran ini. Tidak ada surat penangkapan ataupun terkait soal penggeledahan dan lain sebagainya atas dugaan adanya senjata api dan senjata tajam. Dan juga tidak ada tindakan seperti apakah sebenarnya polisi ini telah melakukan ataupun mengisi formulir terkait soal penggunaan senjata api yang sebenarnya tertera dalam regulasi kepolisian di internalnya. Oke, saya ingin lempar ke Pak Anton. Anda mantan Kapolda, juga reserse, juga terlibat di banyak tim penyelidikan kasus-kasus besar begitu. Kalau tadi misalnya berubah-ubah pernyataannya, kemudian juga ada kejanggalan-kejanggalan yang disebutkan, bagaimana tanggapan Anda? Tadi saya ingin menanggapi dulu masalah bahwa hal ini tidak bisa disidik karena pelaku sudah meninggal dunia. Kalau menurut saya pelaku ini kan ada 3 klasifikasi. Ada pelaku yang langsung di lapangan, yang disebut dader. Kemudian yang turut serta, dan ada aktor intelektual. Jadi ini kalau berbicara pelaku tidak harus yang ada di TKP. Tetapi yang di luar TKP pun juga bisa dilakukan. Karena kenapa? Karena di sini ditemukan pistol. Tadi dikatakan bahwa pistol ini barang mahal. Dari mana sebetulnya asal muasal pistol itu sendiri? Nah ini mungkin yang menjadikan kenapa Polri tetap melakukan penyidikan. Ya kalau masalah kejanggalan-kejanggalan di dalam rekonstruksi, ini kami belum melihat secara jelas karena saya ada di luar. Karena rekonstruksi ini pun juga bisa saja setiap saat berubah. Jadi kalau berubah-ubah itu karena ditemukan nopum baru yang mengharuskan berubah. Justru kalau tetap demikian kemudian ditemukan bukti-bukti baru,
yaitu rekonstruksi tidak akan sesuai dengan kenyataan. Oke. Makanya nanti di sini pun juga kepada masyarakat, kalau memang ditemukan sebuah kejanggalan, segera berikan informasi yang selengkap-lengkapnya berikut fakta-faktanya. Otomatis nanti rekonstruksi pun juga bisa berubah. Dan rekonstruksi itu tidak ada aturannya, bisa sekali, 2 kali, 3 kali, bisa saja 4 kali. Sampai mendekati kenyataan yang sebenarnya. Oke, kita akan kembali setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Teman-teman, kematian 6 anggota Laskar FPI memang masih menimbulkan teka-teki, terutama kalau kita bicara luka-luka yang terdapat pada jenazah korban penembakan. Mata Najwa memperoleh foto-foto 6 jenazah anggota Laskar FPI yang tewas dengan bekas luka peluru di tubuh. Foto-foto ini sengaja kami samarkan untuk menjaga agar tidak ada visual kekerasan di layar Anda. Tapi tim Mata Najwa sudah melihat, memeriksa, dan menemukan sejumlah fakta. Berikut fakta-faktanya. Keluarga korban penembakan juga sudah memberikan kesaksian mengenai kondisi jenazah korban penembakan di Komisi 3 DPR RI. Berikut kita dengarkan cuplikannya. Ayah saya cerita sambil berderai air matanya sambil, oh ini benar-benar luka tembak tuh di dada ada 3. Di punggung itu luka robek seperti diseret, sampai dikafankan pun darahnya masih mengucur. Saya melihat sendiri pas dimandikan, menyaksikan itu kayak disiksa di punggung sini nih, kayak geseng Pak. Terus mohon maaf, kemaluannya itu bekas diinjak dan pipisnya bengkak biru dan tangannya sini terkelupas. Dan juga tembakannya itu dari jarak dekat 4 lubang sini Pak, nembus ke belakang semua Pak. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu kesaksian di DPR, dan di Mata Najwa juga tadi saya sudah perkenalkan hadir politikus dari PKS, Bang Mardhani Alisera. Bang Mardhani, apa tanggapan Anda melihat rangkaian peristiwa yang terjadi sejak tanggal 7 Desember ini? Makasih nak, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ini kejadian luar biasa ya. Saya ikut Pilkada DKI, saya ikut Pileg dan Pilpres ya. Bahkan kemarin demo Undang-Undang Cipta Kerja tidak 1 orang pun yang meninggal. Ini 6 orang yang meninggal. Makanya saya sebut ini kejadian yang luar biasa. Dan karena itu perlu semua pihak betul-betul bekerja keras membuka ini sejelas-jelasnya. Bukan cuma kita ingin mengetahui siapa yang salah, tapi yang utama di mana letak kesalahan. Jawaban terhadap pertanyaan di mana letak kesalahan membuat kita tidak jatuh ke lubang yang sama 2 atau 3 kali karena presidennya luar biasa. Apresiasi Nana dan tim Narasi TV yang luar biasa. Tadi dengar yang nangis itu amat tadi dari adik ataupun dari orang tua, buat saya ini harus jadi pelajaran kita semua. Bersyukurnya Nana, DPR membuka diri. Kita tidak tutup-tutupi, semua dibuka. Saya juga apresiasi buat Kompolnas yang ikut mengawal, teman-teman kepolisian ya, karena kalau ikut Undang-Undang nomor 2 2002 tentang kepolisian, tugas kepolisian itu mulia sekali nak ya. Tugas pokok A memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
B. Menegakkan hukum, dan C. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara yang terjadi sekarang ini adalah 6 orang dengan faktanya tembakan-tembakan luar biasa. Tadi salah satu yang gelap buat saya, Nak, itu kejadian asumsinya mereka merampas. Ya, tetapi ada yang menarik ya, IPW bilang kalau sudah ada tembak-menembak, kenapa tidak diborgol gitu. Padahal ini jelas kemudian dari ditangkap sampai ke rumah sakit Polri apa yang terjadi. Oke, tapi khusus soal tidak diborgol kan polisi juga sudah menyampaikan penjelasan. Karena yang menangkap adalah tim surveillance yang memang tidak dibekali atau tidak membekali diri dengan membawa borgol. Jadi itu penjelasan polisi kenapa tidak diborgol ketika dimasukkan ke dalam mobil. Sehingga kemudian disebutkan lagi-lagi versi polisi itu dicakar, dijambak, dicekek dari belakang polisinya sehingga kemudian dilakukan penembakan. Sekali lagi ini versi polisi. Monggo, makanya saya tetap apresiasi semua yang mau membuka diri. Apresiasi juga dengan kepolisian yang membuat rekonstruksi, bahkan Kapolda nanti membuat pernyataan. Buat saya semua harus dinyatakan karena sekali ada yang berbohong, sekali ada yang menutupi, maka ada ketidakjelasan. Saya punya sedikit data perbedaan keterangan teman-teman kepolisian sebelum dan sesudah rekonstruksi sama teman-teman FPI. Ya. Nah, makanya buat saya sekarang ini buka aja semuanya. Dengan apa yang paling menonjol dari yang Anda kumpulkan itu? Ya terkait tadi. Soal yang borgol tadi? Kalau yang versinya polisi ada yang bawa senjata, versinya teman-teman tidak ada bawa senjata. Nah itu harus jelas duduk perkaranya di mana. Nah karena apa? Negara kita negara hukum dan saya mendukung semua pihak. Komnas HAM harus didukung sepenuhnya. Walaupun waktunya sangat pendek, kami di komisi, teman-teman di Komisi 3, kami di DPR akan sangat betul-betul mengawasi tuntasnya seperti 6 orang itu luar biasa. Pileg pilpres saja tidak ada yang tertembak satupun gitu loh. Ini ada 6 orang, makanya saya bilang. Oke, tapi kan ada rangkaiannya. Lagi-lagi karena ini versi polisi ada rangkaiannya. Polisi melakukan tindakan yang tadi katanya terukur dan tegas itu karena sebelumnya sudah ada tembakan peringatan, tapi kemudian dibalas. Kemudian ada provokasi dan sebagainya. Bagaimana melihat peristiwa ini kalau kita gabungkan dari versi polisi dan kemudian juga versi FPI? Bukankah kemudian ada penjelasan kenapa polisi melakukan tindakan? Saya masih menunggu detail laporan dari Kompolnas. Karena terhadap rekonstruksi Kompolnas mengatakan ada... Komnas HAM. Komnas HAM mengatakan ada versi lain. Mereka menemukan proyektilnya, mereka juga sudah bertemu dengan keluarga, mereka juga sudah memanggil Kapolda. Kita dukung sesegera mungkin transparansi, akuntabilitas proses ini sampai harus ada penegakan hukum. Karena supremacy of law, equality before the law, due process of law harus betul-betul tegak dalam kasus yang luar biasa ini. Oke, tadi Anda sebutkan Komnas HAM. Setelah pariwara saya akan langsung berbincang dengan Ketua Komnas HAM. Apa saja temuan awal Komnas HAM atas peristiwa ini? Setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Kami akan memberikan fakta yang berbasis scientific crime investigation. Komnas HAM juga turun tangan menyelidiki peristiwa penembakan 6 laskar FPI. Apa saja temuan investigasi Komnas HAM sejauh ini? Saya sudah terhubung dengan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. Selamat malam Pak Taufan. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufan, yang jelas ada beda klaim nih, ada beda versi. Versinya polisi seperti ini, versi FPI seperti ini. Apa yang dilakukan Komnas HAM dalam investigasinya? Ya, kami tentu saja mengumpulkan informasi, kemudian bukti-bukti dari kedua belah pihak ya. FPI pada kesempatan pertama, malam harinya kami sudah kirim tim bertemu dengan Ustadz Sobri Lubis dengan Bung Munarman dan juga ada beberapa keluarga di situ ya. Kemudian setelah itu tim kami turun ke lapangan, ada 3 hari lebih ya di lapangan untuk mencari bukti-bukti yang lain ya. Ya kita menemukan juga selongsong peluru dari berbagai jenis dan yang lain-lain juga ada sisa-sisa dari kendaraan yang kelihatannya memang ada saling bertuburkan ya.
Itu kita temukan juga. Kemudian kita memanggil Kapolda, Dirut Jasa Marga, kemudian Bareskrim, forensik kita panggil semua. Dan dengan Kapolda, beliau menjelaskan ya versi polisi ya, dan kemudian kita sepakati waktu itu nanti akan didalami satu persatu oleh Komnas HAM, misalnya soal hasil otopsinya seperti apa, termasuk akses kami untuk memeriksa juga petugas itu kan, kita kan perlu tanya itu pada petugas kan, karena ada hal-hal yang sebetulnya ini krusial gitu. Ada 4 orang misalnya dikatakan dalam penjelasan rekonstruksi itu kan, itu pada tahap awalnya kan mereka masih hidup ya. Tapi kemudian dikatakan misalnya melakukan perlawanan kan, kita kan perlu tanya petugas ini kenapa dia tidak borgol misalnya. Kenapa jumlah 4 orang dalam mobil itu sementara polisi katanya 3 orang? Apa itu lazim? Itu kita akan tanya semua apa sebetulnya yang terjadi ya. Bukan berarti kita harus tidak percaya dulu, bukan. Tapi kita ingin menguji apapun keterangan yang diberikan. Termasuk yang dari EPI. EPI misalnya mengatakan bahwa laskarnya tidak bersenjata. Kita akan uji apa benar seperti itu misalnya. Karena itu penting juga untuk menjawab persoalan ini kan gitu, karena dari pihak yang satu lagi mengatakan ini terjadi akibat ada perlawanan dalam bentuk tembakan kan gitu. Sekarang kita uji apakah benar laskar ini bersenjata atau tidak, kan itu kan nanti kita harus tanya kepada para pihak itu dengan bukti-bukti lain yang kami kumpulkan. Nah ada beberapa hal yang juga selain tadi soal senjata itu, misalnya juga ada pertanyaan harus dijawab. Yang pihak satu kan mengatakan mereka yang dipepet, gitu. Satu lagi mengatakan mereka yang dipepet. Sesungguhnya yang mana itu? Keterangan dari saksi-saksi lapangan memang belum sepenuhnya bisa menggambarkan mana yang sebetulnya terjadi. Ya. Termasuk jadi juga soal tadi saya katakan kenapa tidak diborgol dan lain-lain itu. Oke. Jadi ada banyak pasal-pasal yang masih kami kumpulkan, tetapi tentu saja itu butuh waktu dan ketelitian ya. Hari ini juga tim kami masih kembali lagi ke lapangan karena ada beberapa hal yang kami minta untuk dilengkapi lagi. Ya. Oke, Pak Taufan. Ya. Saya simpulkan jadi pertama yang akan Anda perjelas adalah satu dugaan kepemilikan senjata api FPI, begitu ya. Kemudian juga tahapan penggunaan kekuatan. Tahapan penggunaan kekuatan polisi, begitu ya Pak. Yang kedua, yang ketiga kemudian dugaan penyalahgunaan senjata oleh polisi. Kemudian tadi Anda juga bilang, jadi penting juga membedakan mana baku tembak, mana yang tembakan, begitu ya? Itu hal-hal misalnya yang sedang ditelusuri oleh Komnas HAM. Apalagi ada keterangan-keterangan dari saksi-saksi di lapangan, memang yang satu dengan lainnya kadang-kadang tidak berkesesuaian juga ada. Misalnya satu saksi kami tanya, kamu dengar berapa kali tembakan? Dia bilang hanya 1 kali, tapi yang saksi lain mengatakan 2 kali, kan harus ada cross check ya. Apakah kesaksian mana yang benar misalnya? Nah, dari mana dia mendengar suara tembakan itu? Apakah dari satu arah yang sama atau dari 2 arah? Karena mereka melihat memang ada kendaraan yang saling berhadapan di situ. Itu perlu untuk menjawab sesungguhnya apa yang terjadi pada malam itu. Karena nanti akan terkait dengan apakah tindakan penembakan terhadap Laskar FPI ini itu dia dianggap justified secara hukum atau enggak, kan gitu. Kalau enggak dia berarti kan masuk kategori unlawful killing gitu, dan itu tentu saja kita anggap sebagai satu pelanggaran hukum atau pelanggaran hak asasi manusia. Nah tapi kita tentu jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan sebelum kita mendapatkan bukti-bukti yang lebih komprehensif ya, karena terus terang ini masalahnya tidak hanya sekedar terbunuhnya 6 orang Laskar FPI, tetapi kalau kita cermati ini nuansa politiknya juga sudah semakin besar, masyarakat kita semakin terbelah gitu. Komnas itu terasa kali ya, kita mendapat serangan hoax dari kiri kanan dan macam-macam itu. Jadi kita harus cermat menurut saya. Saya berkali-kali dalam pertemuan dengan pers saya katakan lebih baik kita bersabar menunggu untuk mendapatkan satu jawaban yang sebenar-benarnya daripada kita kemudian memaksakan diri, apalagi di tengah-tengah tadi ada kerendahan nuansa politik menurut saya yang itu akan membahayakan kita untuk mengambil suatu kesimpulan yang betul-betul genuine berdasarkan fakta-fakta yang sejujurnya, yang sebenarnya. Saya kira begitu. Jadi jangan kan sekarang masyarakat udah masing-masing itu.
Bahkan bayangkan itu beredar video-video ya YouTube yang menggabungkan pernyataan saya untuk peristiwa Mei ketika kerusuhan Mei yang lalu, atau digabungkan dengan hasil investigasi kami atas Pendeta Yeremia di Intan Jaya. Itu nggak ada hubungannya dengan ini gitu. Nah, di Pendeta Yeremia kan kami katakan itu, Saudara Anam sebagai komisioner yang mimpin waktu itu bilang kami jelas menemukan bukti-bukti. Itu pernyataan untuk akurat tentang kebohongan polisi, kan itu berbahaya ya, karena sebaliknya juga begitu. Nanti kalau ada kesimpulannya, kesimpulan yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah, bukan menambah keriuhan politik di tingkat nasional, dan yang kemudian menimbulkan semakin banyak problem lagi itu. Saya sebagai ketua selalu ingatkan kepada anggota saya untuk juga bisa menahan diri, tidak membuat pernyataan-pernyataan yang nanti mengesankan sudah ada kesimpulan. Padahal belum. Tadi ini soal, karena begini, ada 4 orang dalam mobil itu, ada 3 polisi. 4 orang ini kemudian mati. Siapa saksinya? Kan yang ada sama polisi itu saksinya. Jadi untuk menemukan ada saksi lain yang atau bukti lain yang bisa membuktikan sebenarnya yang terjadi apa, nah itu kan tidak mudah itu gitu. Jadi kalau kita sudah membangun satu kesimpulan sendiri berdasarkan rekayasa, dugaan dan macam-macam, itu tidak menyelesaikan problem kita. Problem kita serius dalam soal ini. Sebetulnya tidak hanya soal terbunuhnya 6 orang ini, tapi kan juga kasusnya Habib Rizik sendiri dan macam-macam itu juga sebetulnya menjadi nuansa politik yang sekali lagi kalau kita tidak cermat, ini sebetulnya akan membahayakan bagi bangsa kita. Baik, Pak Ahmad Taufan Damanik, terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Selamat bertugas untuk Anda dan teman-teman. Semoga keep strong ya Pak, tetap kuat walaupun dihantam hoax kanan kiri. Terima kasih. Baik, kita akan lanjutkan setelah pariwara. Masih ada yang juga akan kami bahas lebih jauh. Terutama kalau kita bicara soal kejanggalan-kejanggalan yang tadi sudah disebutkan oleh Ketua Komnas HAM. Setelah pariwara, tetap di sini. Ada 3. Silang versi FPI Polisi. Saya ingin ke Sekretaris Umum FPI, Bang Munarman. Bang Munarman, sebelum masuk ke tanggal 7 Desember, adakah rangkaian peristiwa yang bisa Anda analisa atau Anda nilai yang memang memicu terjadinya peristiwa yang kita tahu sama-sama sekarang? Iya, jadi begini ya. Sebetulnya sejak Habib Rizik, kepulangan Habib Rizik, itu Habib Rizik itu memang sudah di surveillance lah, kira-kira begitu ya, saya mau sebutkan. Dan surveillance-nya itu artinya apa surveillance bahasa Indonesia? Ya, pemantauan, penguntitan, ya, jaksik begitu ya, penjejakan situasi. Yang dilakukan oleh? Saya kira kalau yang memiliki sumber daya seperti itu sedemikian besar ya, saya kira kita semua tahulah ya. Saya tidak mau sebut lembaganya, tetapi yang jelas pihak yang mensurveillance Habib Rizik ini itu memiliki kemampuan 24 jam, kemudian memonitor di 3 titik tempat tinggal Habib Rizik ya, di Petamburan, di Sentul dan di pesantren Habib Rizik di Megamendung ya, dan peralatan-peralatannya juga saya kira cukup canggih lah. Ini dugaan atau Anda punya ada bukti? Faktanya. Buktinya yang mengklaim bahwa memang ada lembaga. Jadi kita tanggal hari Jumat berarti itu tanggal 5 ya. Jadi tanggal 7 kan hari Senin, tanggal 6 hari Ahad, Sabtu itu tanggal 5, tanggal 4 berarti. Tanggal 4 itu kita sedang berada di mana? Di pondok pesantren. Dan di situ ada peristiwa, ya, ada drone begitu di atas pondok pesantren itu, dan kita tahu itu ada drone itu, dan kemudian drone itu tempat turunnya di mana, kemudian laskar yang menjaga pondok pesantren itu mendatangi itu, ya, dan di situ ada wawancara lah, ya, dan kemudian sudah terungkap di medsos lah itu ya. Nah saya kira itu yang mengenai latar belakang itu. Nah, kemudian kita lihat, itu karena itulah sebetulnya
Laskar kita tidak berpikiran bahwa yang menguntit Habib Rizik pada malam tanggal 7 itu ya, tanggal 6 ke tanggal 7 malam itu tidak memperkirakan bahwa itu tugas adalah aparat hukum, karena diperkirakan memang itu masih dalam konteks surveillance saja. Oke, tapi yang jelas Deputi 4 BIN Wawan Purwanto membantah bahwa lembaganya memata-matai Habib Rizik Syihab. Ini ada kita tunjukkan pernyataan yang sempat muncul di Antara, katanya hoax itu. Jadi yang beredar di medsos bahwa kemudian katanya ada yang berhasil diajak bicara atau oleh Laskar FPI, beberapa anggota Intel itu katanya hoax. Silakan saja. Memang kan salah satu fungsi fungsi intelijen itu adalah mereject kan. Jadi kan sebagaimana dikatakan oleh mantan Wakabin ya. Kalau surveillance itu kan dia justru harus tidak boleh ketahuan begitu. Nah itu kuncinya sebetulnya ya. Nah kalau ada ketahuan kemudian ada implikasi dengan hilangnya nyawa 6 orang, itu berarti ada misi lain atau ada kesalahan prosedur di lapangan. Nah jadi itu menurut saya itulah yang perlu diselidiki oleh Komnas HAM ini sebetulnya. Dan secara gampangnya kalau dari sisi fakta lapangan kita bersyukur saja ya, bagi kita blessing in disguise soal rekonstruksi. Kenapa? Yang kita nyatakan di awal bahwa ini Laskar bukan terjadi tembak-menembak, tapi ditembak di tempat lain, itu terbukti. Terbuktinya apa? Di rekonstruksi sendiri. Jadi saya mau pakai fakta dari rekonstruksi sendiri. Ternyata masih ada 4 orang yang nyawanya masih ada, ditangkap, dimasukkan ke mobil. Setelah itu putus hubungan, kita tidak tahu, beritanya tiba-tiba 6 meninggal. Nah katakanlah di dalam mobil sekarang, kita analisa. Di dalam mobil, 3 duduk di bangku belakang, 1 duduk di bangku tengah, dengan diapit 2 petugas. 1 petugas katakanlah membawa kendaraan, satunya di bangku samping sopir. Berarti 4 sama 4 ini kan. Nah standarnya seperti apa? Ini kan kalau sudah terjadi tembak-menembak, ini sebetulnya penjahat berbahaya. Dalam tanda kutip ya, kalau mengikuti logika itu. Seharusnya kan diperketat. Apalagi mereka sudah disuruh tengkurap dan diinjak kepalanya menurut keterangan itu. Okay. Nah, cara melawan dia di belakang. Sekarang kita lihat, tadi ada luka tembak. Luka tembaknya semua sama di dada kiri. Kalau terjadi perlawanan, berusaha merebut senjata, artinya posisi yang mau merebut senjata dalam posisi sebelah kanan. Jadi posisi di sini kan, senjata bisa taruh di sini kan, di sini. Kalau katakanlah petugas yang mau melumpuhkan, dia nembaknya kemana? Kalau ke sini kan kenanya di sini, di kepala. Kalau dia ini bangku, ini pembatas bangku, mencoba merebut, berarti ditembaknya ke sini kan. Jadi ini hal-hal menurut saya yang perlu diselidiki dari faktanya saja, yaitu dari luka yang diarahkan semua, terarah semua ke jantung. Itu titik mematikan, Mbak Nana. Bukan tembakan tidak sengaja. Semuanya ada di jantung yang mematikan itu. Saya ingin minta tanggapan Anda, Pak Wahyu. Soal yang tadi, soal bagaimana luka-luka tadi disebutkan bahwa itu mematikan, bukan luka yang tampaknya karena ketidaksengajaan menembak atau membela diri. Posisi Kompolnas melihat rekonstruksi itu menceritakan hasil pemeriksaan. Apakah tadi Pak Munarman menceritakan ada kejanggalan dan kami ingin nanti cross dengan pihak lain. Jadi kami tidak pada posisi benar atau salah, tapi kami lihat tahapan-tahapan itu sudah berjalan dan itu disaksikan oleh banyak pihak. Artinya bukan hanya Kompolnas, media juga rekamannya ada, artinya nanti benar atau tidak saya kira akan diuji di lembaga yang memang tugasnya menguji benar atau tidaknya. Oke. Pak Anton, saya ingin minta tanggapan Anda. Kalau kita melihat dari rekam jejak FPI, Bang Munarman harus kita akui rekam jejak FPI itu bukan tidak bersih-bersih amat dari unsur kekerasan. Ada beberapa peristiwa di mana FPI menjadi pelaku kekerasan. Dan sudah dipertanggungjawabkan. Pelaku kekerasan. Karena sudah dipertanggungjawabkan, itu poin pentingnya. Tapi itu rekam jejaknya ada dan kemudian tapi melekat. Sudah dipertanggungjawabkan secara hukum ya. Karenanya saya ingin tanya ke Pak Anton, apakah misalnya sepak terjang FPI ini, apakah itu juga menurut Anda mempengaruhi bagaimana sikap aparat dalam mengambil tindakan? Ya saya kira ada sebab dan akibat. Karena memang ada rekam jejak juga, rekan-rekan dari FPI ini melakukan ya aksi-aksi kekerasan dan intoleran. Yang juga cukup disesalkan, kadang-kadang juga agak menantang. Bahkan
ya mungkin terkesan meremehkan. Meremehkan siapa ini? Menantang siapa? Ya menantang petugas, meremehkan negara gitu kan. Seperti kayak kemarin sebetulnya. Kan banyak yang bertanya, kenapa ini tidak? Ini diungkap kasusnya. Karena kan sudah diingatkan, tetapi malah ada hal-hal yang ya mungkin kata-kata yang kurang pantas baik kepada TNI maupun kepada Polri. Justru dari kejadian ini kita nanti jangan lagi ada silang versi, tapi harus saling menghormati, ya saling menghargai. Dan memang rekam jejak itu ada. Kalau saya bacakan banyak sekali. Saya ingin bacakan apa yang misalnya disampaikan oleh Ketua Harian Kompolnas, rekan Pak Wahyu, Pak Beni Mamoto, yang menyebutkan ada 37 ex-anggota Front Pembela Islam yang bergabung ke organisasi terlarang, yang bergabung di Jemaah Ansarut Daulah, ada di Mujahid Indonesia Timur. Saya kutip juga yang mengatakan bahwa ada yang berakses senjata ke Filipina Selatan, Aceh, ada anggota FPI yang melakukan pengeboman Polresta Cirebon. Ada yang menyembunyikan Nurdin M. Top, ada yang merakit bom. Ini data-data yang kemudian disebutkan yang rekam jejak yang dilakukan oleh FPI. Ya itu kan tindakan personal. Kalau kita menghakimi itu, menganggap itu bahwa itu adalah kebijakan organisasi, bagaimana dengan tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara? Apakah bisa disebut negara itu disuruh untuk korupsi? Bagaimana tindakan-tindakan dari aparat negara yang lain yang melakukan pelanggaran hukum? Apakah itu ada doktrin untuk itu? Itu kan dia tidak bisa bagaimana misalnya ada satu organisasi yang kemudian di dalamnya itu ada oknum-oknum yang dia bertindak atas nama diri sendiri, tidak terkait sama sekali, dan dia sudah lepas dari organisasi, itu apakah itu dibebankan ke organisasi? Tidak. Kalau hukum itu dia tanggung jawabnya personal, tidak bisa dibebankan kepada organisasi. Dan kita secara organisasi sudah melarang hal-hal yang demikian. Karena itu di dalam kartu anggota setiap anggota FPI dilarang itu menggunakan kekerasan seperti itu. Ya, tapi walaupun dilarang, kan tentunya tidak bisa menjamin 100% bahwa larangan itu. Ya justru itu, itulah yang terjadi kepada semua. Saya kira itu bukan cuma FPI, institusi negara, aparat negara juga banyak melakukan itu. Saya ingin tanya Bang Mardhani, apakah fair menilai FPI dari rekam jejak yang memang tadi saya katakan ada gitu, unsur-unsur kekerasan di dalamnya. Jadi apakah kemudian itu bisa menjadi alasan mengapa polisi bertindak sedemikian? Tidak boleh, karena semua tindakan harus berbasis kepada aturan yang ada. Belum lagi kalau kita melihat yang paling banyak sekali dirasakan masyarakat Aceh ketika tsunami Aceh, luar biasa teman-teman FPI. Gempa di Palembang, gempa di Jogja, dan banyak. Artinya FPI memang namanya Front Pembela, ada laskarnya. Kita pernah di sini bahas tentang bagaimana anggaran dasarnya waktu itu. Maka ketika tidak dapat surat tanda daftar, negara harus hadir. FPI Habib Rizik diajak duduk, diajak bicara, bukannya malah dialienasi, nanti menimbulkan berbagai ekses. Semua anak bangsa harus didudukkan secara adil. Gitu. Bahwa kemudian tadi Pak Anton katakan ada tindakan-tindakan yang dirasa mungkin bisa diterjemahkan sebagai memancing, kemudian menantang, itu? Ya memang demikian. Ya bisa kita lihat di YouTube. Nah itu kan setiap orang juga kan punya harga diri. Negara juga punya harga diri, punya wibawa. Ketika ditantang, nah ini kan akan menimbulkan satu friksi. Lu jual, gua beli, bukan gua beli lagi, gua borong katanya. Nah ini kan bahaya. Nah ini jangan saling menantang. Karena jangan jadi jagoan, kalau lu jadi jagoan, gua yang paling jago, kan begitu. Nah akhirnya dari sini mungkin muncul, walaupun memang tidak boleh, tetap harus perbuatan itu ada gitu kan. Dan ini pun juga perbuatannya itu ada. Jadi bukan dibuat-buat, dicari-cari, memang terjadi sebuah perbuatan tindak pidana. Nah, namun hal ini kan bisa bertumpuk-tumpuk. Oke. Kita harus break Pak Anton. Setelah ini Mata Najwa akan putarkan apa harapan keluarga atas kasus ini. Kita dengarkan sama-sama setelah pariwara.
komunikasi terakhir yaitu hari Minggu siang. Komunikasinya itu minta uang untuk ganti oli motornya. Itu doang. Kan cuma ngelatih bola itu paling buat jajan berapa. Semuanya kebutuhan dia itu masih minta sama orang tua. Jajan, beli permen, beli es pun minta sama orang tua. Paling 10.000 kasih. Alhamdulillah itu dia sehari aja cukup. Kalau yang saya harapkan sama pemerintah, mudah-mudahan bisa mengusut tuntas dan minta keadilan yang seadil-adilnya. Minta keadilan yang seadil-adilnya. Bang Mardhani, bagaimana harusnya negara bersikap ke keluarga korban? Apakah memang ada suasana dilematis? Anda lihat bagaimana menempatkan penembakan ini sebagai pelaku atau sebagai korban, itu yang membuat gamang? Tidak, harus jelas kasus penembakan ini kejadian luar biasa. Korban 6 ini harus dibuka seadil-adilnya dan keluarga korban yang tadi berharap keadilan harus dipenuhi oleh negara. Keadilan itu dasar dari NKRI kita. Satu orang pendeta Jeremiah kita meninggal di Papua, bukan cuma Komnas HAM tapi Menko Polkam juga membuat ini 6 orang, karena itu harus ada tindak lanjut. Kami bahkan sudah mulai menggulirkan kalau tidak jelas penyelesaiannya hak angket bisa menjadi salah satu untuk memastikan seluruh proses hukumnya tuntas seadil-adilnya. Oke, saya ingin ke Kompolnas Pak Wahyu. Yang jelas kan publik terbelah nih, seperti tadi Ketua Komnas HAM menceritakan. Dan memang tampak ada distrust terhadap institusi kepolisian. Ada rasa tidak percaya. Apa yang seharusnya dilakukan kepolisian untuk menjawab rasa-rasa curiga publik ini? Jadi langkah kepolisian ketika berani membuka diri itu sebetulnya langkah untuk menimbulkan rasa percaya masyarakat. Nah, kemudian karena ini era media, saya kira masyarakat juga kemudian jangan memprovokasi. Karena kemudian kalau yang terjadi saling memprovokasi, maka apa yang kita lakukan ingin terbuka ini jadi hilang. Nah, menurut saya juga yang penting harus dicatatkan di sini, publik juga harus menghormati. Ini kan selain Polri, ada Komnas HAM, ada ini DPR juga akan melakukan langkah-langkah. Saya kira kita hormati semua. Ketika kita semuanya mau menghormati dan tidak kemudian kita membuat gaduh sendiri, persoalannya akan lebih sederhana dan tidak terbelah itu. Saya setuju dengan Pak Mardhani, NKRI itu nomor 1. Ketika kita bicara NKRI, maka kita jangan bicara perbedaan itu menjadi masalah. Bagaimana perbedaan itu menyatukan kita. Itu menurut saya. Ya. Dan Pak Anton, Anda mau sampaikan sesuatu singkat saja? Baik, masalah ini Polri mungkin seandainya di kita pun juga di Polri ada kekeliruan, ada salah prosedur, sebaiknya walaupun saya lihat sudah, Polri segera membentuk tim internal dari Propam dan ini segera diumumkan. Kenapa? Karena distrust ini berbahaya. Nanti akan bergulir jadi bola salju dan ini akan memecah belah bangsa, demi negara. Karena akan banyak penumpang-penumpang gelap yang ikut di dalam masalah ini. Dan ini pun juga perlu wadah. Perlu wadah sehingga nanti tidak semua celometan kemana-mana. Wadah apa? Nanti kita pikirkan bersama. Sehingga hal ini ada satu kepastian hukum yang jelas. Saya ingin ke Bang Munarban dan nanti saya ingin penutupnya dari Mbak Fathia. Silakan singkat Bang Munarban. Ya, saya kira ini kita harus menghentikan spiral kekerasan ini ya. Spiral kekerasan itu adalah bermula dari ketidakadilan dan kemudian ketidakadilan itu coba untuk diperjuangkan, untuk dihentikan, tetapi kemudian mendapat respon kekerasan struktural. Nah, begitupun terhadap yang 6 ini. Yang 6 ini kan sebetulnya korban, kemudian mendapatkan kekerasan fisik dengan terbunuhnya mereka, kemudian setelah mereka terbunuh mereka tidak bisa membela diri. Mereka juga korban kekerasan verbal, dituduh macam-macam sebagai pelaku macam-macam, kemudian mendapatkan juga kekerasan struktural, yaitu justru dijustifikasi bahwa tindakan terhadap mereka itu dibenarkan untuk dibunuh. Nah, ini lingkaran kekerasan, spiral kekerasan seperti ini tidak boleh lagi terjadi di negara ini. Sebab kalau ini terus terjadi, negara ini akan lama-lama jadi hancur sendiri karena ketidakadilan itu. Saya kira keadilan kunci utamanya untuk ditegakkan. Mbak Fathia, penutup dari Anda kontras, apa yang seharusnya bisa jadi pegangan kita? Karena kan tindakan-tindakan ini juga sebetulnya sudah kerap terjadi di masa-masa yang silam, Mbak Fathia.
Baik, ya. Jadi ada beberapa poin sebenarnya yang ingin... Boleh saya minta 1 poin saja, Mbak? Saya korting 1 poin. Mohon maaf waktunya. Sedikit saja, iya. Pertama, Propam juga harus melakukan audit terkait soal penggunaan senjata tersebut. Jadi ada formulir, dan apakah formulir tersebut telah diisi oleh pihak kepolisian yang melakukan operasi. Yang kedua, juga Komnas HAM harus diberikan akses secara penuh oleh polisi apabila memang harus ada dibentuknya tim independen, maka Komnas HAM yang harus melakukan investigasi terkait soal penembakan sewenang-wenang ini. Dan yang terakhir, Komisi 3 harus melakukan pengawasan secara penuh atas proses pelaporan, dan juga harus ada perlindungan terhadap korban dan terhadap keluarga korban, dan juga perlindungan terhadap terduga pelaku agar tidak ada terjadi intervensi dari institusi kepolisian. Itu saja, Mbak Nana. Terima kasih Mbak Fathia, dan terima kasih tamu-tamu saya yang sudah hadir malam ini di Mata Najwa. Terima kasih paling besar kepada Anda teman-teman yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Selamat malam, sehat terus semua. Assalamualaikum. Salam. Salam. Jika ada perbedaan pendapat tentang proses penegakan hukum, saya minta agar gunakan mekanisme hukum. Ikuti prosedur hukum. Jika memerlukan keterlibatan lembaga independen, kita memiliki Komnas HAM, di mana masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya. Kami pada prinsipnya menghormati kalau memang ada desakan pembentukan TGPF untuk kasus ini, dan kalau memang pemerintah membentuk ya silakan. Ada persoalan juga selain soal hukuman juga soal political will. Jadi saya berharap bahwa political will dari pemerintah maupun aparat penegak hukum untuk kemudian membuka kasus ini seterang-terangnya, gitu, itu penting. Kalau ada temuan-temuan ya harus ditindaklanjuti.